selamat hari Minggu, salam sehat buat kita semua, ada amin? Hari ini pun saya juga bersyukur, saya mau mengucapkan kami juga atas nama semua kita yang melayani hari ini dan juga Bapak Gembala kita ucapkan selamat ulang tahun. Dalam minggu ini ada 2 saudara kita yang berulang tahun. Pertama Ibu Yuyun, selamat ulang tahun Ibu Yuyun tanggal 5 Mei. Dan tanggal 6 Mei ada saudari kita Wendy Lu. Selamat ulang tahun buat 2 saudara. Tuhan memberkati dan melindungi sepanjang tahun ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita. Hari ini kita akan beribadah online lagi. Sudah 7 minggu kita saling berhadapan dengan cara seperti ini. Ada jarak yang memisahkan kita, tapi kasih Tuhan menyatukan kita dalam doa. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Hari ini kita akan mau menyatu dengan Tuhan. Biarkan Tuhan mengalirkan kekuatannya kepada kita semua. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam kami. Kami percaya Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang bulan April, dalam bulan Mei ini pun juga kami boleh semakin rasakan kasih, penyertaan, kepedulian Tuhan, kekuatan Tuhan, Roh Allah yang hidup yang memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kami, sehingga kami boleh menjalani sepanjang bulan Mei ini dengan kasih karunia demi kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Biarlah kekuatan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, hati kami dipenuhi dengan itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Engkau angkat hati dan nyanyikan pujian ini. Tuhan Kau kuatku, nolong di dalam hidupku, amanku bersamamu, sebab Kau melingkupiku. Bukakan hatiku melihat penyertaan-Mu yang lebih kuat dari segala yang ku hadapi. Buka mata hatiku Tuhan, biar ku mengerti pengharapan-Mu di dalam-Mu. Betapa kayanya, betapa hebatnya kuasa-Mu nyata dalamku. Amin Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita semua. Haleluya. Ya, Kau kuat kami. Tuhan Kau kuatku. Katakan Dia menolong dalam hidupku. Amanku bersamamu, sebab Kau
meluputkan, bahwa Dia selalu setia, membentengi, melingkupi engkau dengan kasih setia. Tuhan, buka mata kami untuk melihat betapa kayanya, betapa hebatnya kuasa-Mu dalam hidup kami. Engkau membuktikan itu terus-menerus Tuhan bagi kami dan bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Allah yang memberikan warisan rohani yang luar biasa kepada kami. Kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu, penyertaan-Mu. Engkau berkata kepada kami, kalau kami melekat kepada-Mu, maka Engkau berjanji bahwa Engkau akan membentengi kami, Engkau akan meluputkan kami. Karena kami mengenal nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan dengan lembut pujian ini. Tuhan, buka mata kita. Buka mata hatiku Tuhan, biar ku mengerti pengharapanku di dalam-Mu. Betapa kayanya, betapa hebatnya kuasa-Mu nyata dalamku. Engkau yang saat ini sedang sakit, engkau yang saat ini sedang dalam pergumulan, mari kalau engkau yang sakit, engkau pegang bagian tubuhmu yang sakit, entah itu secara fisik ataupun mungkin ada sesuatu yang berat di dalam hatimu. Minta Tuhan, buka mata hatiku Tuhan, untuk melihat, untuk mengerti bahwa pengharapanku kepada-Mu tidak sia-sia. Buka mata hatiku Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang mengampuni segala kesalahanku dan yang menyembuhkan segala penyakitku. Allah Bapa, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, kalau ada dari antara saudara-saudaraku yang saat ini sedang sakit, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh, sembuhlah dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan dari tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku mengalir atas tubuhmu saat ini juga. Mengalir Tuhan, pulihkan yang sakit saat ini juga, dan kuatkan hatimu. Percayalah bahwa Tuhan saat ini sedang bekerja dalam hidupmu. Tuhan sedang meletakkan tangannya yang penuh kuasa itu mengalir dalam tubuhmu saat ini. Engkau bangkit dan engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya berdoa engkau yang saat ini sedang kecewa, engkau yang saat ini sedang meliputi kesedihan, kemuraman, ada duka yang dalam, ada hati yang pilu, ada kegagalan-kegagalan masa lalu. Tuhan mau angkat engkau. Tuhan mau pulihkan hatimu. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat ini saya berdoa Tuhan, segala beban yang berat itu tercabut saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya berdoa Tuhan, roh kelegaan yang dari Tuhan Yesus mengalir kepada setiap saudara dan saudaraku saat ini. Percayalah bahwa Tuhan mengenal orang-orang yang mengasihi. Berilah dirimu dikenal oleh Tuhan. Berilah dirimu dikasihi oleh
bangunlah hidupmu dengan Tuhan mulai saat ini. Percayalah bahwa persekutuanmu dengan Tuhan Yesus itu tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merasakan betapa Tuhan itu baik. Engkau dan saya mempunyai Bapa yang sangat-sangat baik. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita. Lepaskan semua beban. Lihat kita semua punya Bapa yang baik.
percaya Tuhan akan melindungi mereka dan melingkupi mereka. Dan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi mereka, bagi Ibu Yuyun maupun bagi Saudari Wetu, Saudara Wetu, berkati mereka Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran mereka. Berkati Tuhan, berkati mereka satu persatu Tuhan. Dan semua saudara-saudari rohaniku yang ada di rumah, Tuhan berkati sepanjang minggu ini. Penyertaan-Mu luar biasa, kuasa-Mu yang ajaib melindungi dan melingkupi mereka. Engkau menjadi gunung batu bagi kami. Engkau menjadi tembok berapi yang melindungi kami. Darah-Mu Tuhan membungkus kami semua. Bahkan Engkau mengutus pasukan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami, sehingga keluar masuk kami semua ada dalam perlindungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berkati bangsa dan negara kami. Kami mau berkati presiden dan wakil presiden kami. Kami juga mau berkati para menteri. Kami mau berkati semua Satgas COVID-19. Berkati mereka yang saat ini sedang berjuang untuk menyembuhkan orang-orang sakit di rumah-rumah sakit Tuhan. Kami berdoa kuasa kesembuhan mengalir bagi yang sakit. Dan kami perkatakan yang sakit akan lebih banyak daripada yang mati. Bahkan sama sekali tidak akan ada lagi kematian. Tuhan memulihkan bangsa ini dan membuat corona ini pergi dari bangsa kami, dari bangsa-bangsa juga Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan akan memberkati bangsa dan negara kami. Kami memuji Engkau untuk semua. Bapak Ibu Saudara, Engkau siapkan hatimu untuk dengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau berbicara buat kami. Kami siapkan hati kami sebagai tanah hati yang subur. Tuhan berbicara, Tuhan berkarya. Firman-Mu itu hidup karena Engkau hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dilawat oleh firman Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Salam saudara, kita sudah memasuki minggu pertama bulan Mei. Sudah bulan ketiga kita tidak beribadah di gereja, kita beribadah secara online. Tapi kita bersyukur karena cara Tuhan memelihara kita selama beberapa bulan ini sangat ajaib. Walaupun nampaknya ada sesuatu yang hilang dari diri kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Sebelum kita baca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur karena Engkau memimpin kami sampai saat ini. Dan saat ini kami sudah memasuki bulan Mei, bulan di mana Engkau sudah siapkan bagi kami berkat-berkat yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, walaupun Indonesia dan dunia ini masih dikuasai, dilanda oleh pandemik, tapi kami percaya bahwa Tuhan sendiri tetap menguasai kami. Hidup kami dikuasai oleh kasih karunia-Mu. Dan biarlah firman Tuhan berbicara bagi kami sekalian pada saat ini juga, dan Roh Kudus bekerja. Walaupun kami dibatasi oleh ruang, tapi kami tahu Roh Kudus bekerja dengan cara yang ajaib, memberikan pencerahan bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya ingin membacakan firman Tuhan dari Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan 6. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku
dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kau berada, kalau kita lihat kondisi saat ini, bulan Mei, kita sudah memasuki bulan Mei. Sebelum saya memasuki bulan Mei ini, saya merasakan ada dalam roh saya ada satu kesesakan yang luar biasa. Karena memasuki bulan Mei ini akan banyak orang yang mengeluh dan tekanannya sangat berat soal keuangan, krisis keuangan saat ini. Dan tidak sedikit juga mungkin ada orang-orang yang mulai berpikir mau bunuh diri atau membunuh anak-anaknya lalu dia membunuh dirinya. Tapi sebelum engkau melakukan itu, percayalah Tuhan tetap mengasihimu, Tuhan tetap akan menolongmu. Dan kita tahu bahwa bulan Mei ini adalah bulan yang ketiga COVID ini masuk ke Indonesia. Walaupun ada orang yang mengatakan COVID ini sudah masuk ke Indonesia waktu bulan Januari. Tapi ya, apa yang dibilang oleh pemerintah kita pegang dulu, apa yang dibilang oleh pemerintah. Dan selama ini kita dipaksa untuk diam di rumah. Dan kita tidak bisa bekerja, tidak bisa cari uang dengan baik. Bahkan ada catatan yang diberikan oleh Badan Pekerja Sedunia, ILO, bahwa ada 1,2 miliar orang yang di PHK. Berarti seluruh dunia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi yang luar biasa. Mungkin waktu Maret terjadi, kita pikir, masih ada tabungan. Bulan April, tabungan kita makin tipis. Memasuki bulan Mei, kita berpikir, masih adakah tabungan kita? Sehingga kita berpikir, dari mana lagi nih? Kalau zaman dulu kita punya celengan itu pasti bunyi. Kalau masih ada uang, pasti bunyi. Ting, 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 ting. Tapi sekarang kalau misalnya kita bayangkan saat ini kita ada celengan itu, kita goyang-goyangkan, kok nggak bunyi lagi? Artinya nggak ada lagi uang dalam celengan itu. Nggak ada uang koin ataupun juga uang kertas. Tapi saya ingin beritahu, kondisi saat ini, Tuhan masih tetap peduli dalam hidup kita. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, yang mencari Tuhan, Tuhan menyibukkan diri untuk menolong saudara dan saya. Nah, selanjutnya mari kita belajar dari firman Tuhan ini, Kejadian 12, Kejadian 26 ini. Di situ firman Tuhan ayat yang pertama dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Jadi saudara, waktu Abraham mengalami masa kelaparan itu waktu dia usia 75 tahun. Ishak lahir, Abraham waktu usia 100 tahun. Ishak sudah besar, Abraham mati usia 175. Jadi paling sedikit ada 100 sampai 110 tahun jarak dari Kejadian 12 sampai Kejadian 26. Artinya 100 tahun yang lalu pernah terjadi kelaparan. Kalau zaman dulu kelaparan itu karena nggak hujan, tidak ada hujan, dan sumur udah kering. Kalau zaman sekarang, kalau kita lihat saat ini, hujan tetap jalan. Tapi, saudara, ekonomi mandek. Keran ekonomi mandek. Contohnya kita belajar di sini, saudara. Masa-masa kelaparan itu, kalau zaman dulu itu tidak ada bahan makanan. Tidak ada harapan masa depan bagi orang-orang yang mengalami seperti itu. Bahkan dalam Alkitab juga ada juga yang dua ibu itu yang bilang, sekarang kita makan anakmu, besok nanti makan anak saya. Sampai membunuh orang yang dikasihinya. Dan saat ini, mungkin dalam saat kayak gini kita sedang mengalami, kita kehilangan banyak hal. Banyak hal yang kita kehilangan dalam krisis ekonomi saat ini, krisis keuangan global saat ini. Kita kehilangan segala sesuatu. Apa yang kita bangun selama ini tiba-tiba hancur. Apa yang kita dapatkan selama ini tiba-tiba hilang. Bahkan juga bisa jadi kita kehilangan orang yang kita kasih dalam keluarga kita dalam kondisi saat ini. Mungkin dia sakit dan meninggal, mungkin juga bukan karena COVID, tapi mungkin juga karena COVID juga. Tapi saya ingin beritahu, hal-hal seperti ini bisa terjadi. Saudara, kalau kita mengalami masa-masa yang tidak mudah, keuangan kita makin menipis, itu sebenarnya Tuhan sedang goncangkan. Bagi orang-orang yang ketagihan akan dosa,
Orang-orang yang selama ini pikir, dengan ini, dengan apa yang saya buat ini, seenaknya saya, dengan keinginan daging, dengan keinginan mata, dengan keangkuhan hidup dia bangun selama ini. Saat ini lagi digoncangkan dan memang betul-betul banyak yang hancur hidupnya. Saya membaca satu media online yang bisa dipercaya, dikatakan di kota New York, itu ada 100-an mayat yang sudah busuk. Artinya dulu New York itu kota yang maju, kota yang luar biasa, yang jadi patokan untuk seluruh dunia. Tapi nggak berdaya. Amerika saja yang begitu luar biasa kesehatannya, dunia kesehatan, sampai satu saat itu karena COVID, itu kematian itu 2.400 orang per hari dalam waktu 24 jam. Artinya tidak berdaya kalau Tuhan sedang goncangkan. Orang-orang yang biasa pikir, ini hidup saya, ini yang hanya untuk diri saya sendiri, itu saat ini sedang digoncangkan. Memang krisis ekonomi, saudara, bukan hanya sekedar saat ini saja. Mungkin bagi beberapa keluarga krisis ekonomi itu bisa saja terjadi. Misalnya dia tiba-tiba kehilangan pekerjaan, bukan karena krisis ekonomi saat ini. Tiba-tiba jadi PHK, mungkin perusahaannya bangkrut. Mungkin juga orang yang selama ini dia harapkan membohongi dia, menipu dia sehingga dia kehilangan banyak uang. Itu bisa saja terjadi. Itu yang juga namanya krisis ekonomi. Tapi bukan global. Tapi yang saat ini global, saudara. Tapi orang-orang yang saya juga melihat, orang-orang yang ketagihan seks. Kalau engkau nggak bertobat, engkau akan digoncangkan. Hati-hati dengan orang-orang yang kalau kita ketagihan seks. Seks maupun juga pornografi. Atau juga orang-orang yang ketagihan narkoba. Karena situasi saat ini memang untuk mencari narkoba untuk makan saya udah berat, apalagi cari obat-obatan yang terlarang seperti itu. Ada juga orang-orang yang juga ketagihan barang mewah. Berapa bulan yang lalu selalu orang diukur penampilannya itu dari kepala sampai kaki, apa yang dia kenakan, dihitung-hitung berapa miliar yang dia pakai. Berapa biayanya? Baik dari kepalanya, dari kacamatanya, dari bajunya, dari cincinnya, dari celananya, dari sepatunya, dari arojinya. Langsung orang bisa ngitung, wah ini berapa miliar. Tapi terus terang kalau saat ini, saudara, orang-orang seperti ini juga bisa digoncangkan dalam situasi seperti ini. Jadi mari, kegoncangan yang hebat ini membuat kita sebenarnya harus bisa melihat ada tangan Tuhan yang mau menolong. Jadi kalau saudara sedang mengalami kegoncangan ini dan saudara sedang berhadapan dengan situasi yang dimana tidak bisa kau atasi sendiri, lari pada Tuhan. Lari pada Tuhan. Berbalik dan kembali kepada Tuhan. Saudara, mari kita melihat sini, saudara. Saat itu mungkin saudara dalam situasi tidak ada orang yang bisa menolong saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong saudara. Dulu mereka sahabat, tapi begitu engkau tidak punya apa-apa lagi, engkau ditinggalkan. Dalam situasi seperti itu, lari kepada Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Bagi orang yang selama ini mencintai Tuhan, dalam situasi seperti ini, orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hati, sebenarnya ini kesempatan baik untuk berbuat baik dan diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau engkau selama ini membangun hidupmu betul-betul mencintai Tuhan dengan segenap hati, ini saatnya. Saatnya engkau berbuat baik untuk menolong banyak orang, dan pasti percayalah, engkau juga diberkati Tuhan. Ada seorang teman, dia bilang pada saya waktu Maret, dia bilang, Pak, saya nggak mau pecat karyawan saya. Saya salut sama orang ini. Karyawannya ya nggak terlalu banyak, 100 orang. Tapi saya lihat, apa sih yang bisa dibuat ini? Saya berdoa juga untuk orang ini. Kenapa? Karena supaya bagaimana sih dalam situasi kayak gini, nggak mudah, saudara. Mempertahankan karyawan itu nggak mudah. Perusahaan yang mempertahankan karyawan yang tidak PHK karyawan itu tidak mudah. Mungkin bulan pertama bisa.
Bulan kedua mulai mikir. Bulan 3 makin keras lagi mikirnya. Pecat apa tidak, pecat apa tidak. Dan saya bersyukur dia dapat satu proyek dan itu bisa menutupi gaji 6 bulan karyawannya, saudara. Wah, saya bersyukur. Kenapa? Karena dari hatinya dari awal dia nggak akan pecat karyawannya. Saat kayak gini, saudara, para karyawan itu berpikir, dipecat enggak ya, dipecat enggak ya. Masih bersyukur kalau saudara hanya dipotong gajinya atau berkurang atau mungkin nggak dapat bonus, masih bersyukur. Tapi banyak orang yang di PHK. Sebetulnya saudara, sebetulnya kalau kita sekalian kalau percaya pada Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ini adalah kesempatan Tuhan mempromosikan saudara. Ini adalah kesempatan Tuhan mempromosikan saudara. Sebetulnya mari kita melihat sini, saudara. Untuk menghadapi situasi ini, khotbah firman Tuhan hari ini dengan judul Carilah Tuhan dan mintalah petunjuknya. Carilah Tuhan dan mintalah petunjuknya. Ini khotbah untuk hari ini. Dalam ayat 2a dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Ishak, serta berfirman. Jadi dalam situasi masa kelaparan itu, Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepada Ishak. Dalam menghadapi krisis keuangan global ini, saudara, kita harus mencari wajah Tuhan dan kekuatannya. Jadi dalam situasi kayak gini memang kita bingung, saudara. Hampir semua boleh dikatakan bingung. Tidak ada yang siap menghadapi situasi ini. Tapi dalam situasi gini, carilah wajah Tuhan. Jangan cari pertolongan dari manusia. Biasanya pada saat kita mengalami kekurangan keuangan, mulai menipis keuangan kita, secara alamiah kita mulai berpikir, ya saya mau cari sama siapa ya? Yang bisa saya kenal ini, yang saya kenal dan bisa ya cukup baik, yang bisa meminjam saya, atau mungkin saya bisa minta. Saya ingin beritahu, carilah Tuhan dan kekuatannya. Ini memang tidak mudah. Saya pun juga pernah mengalami beberapa kali seperti itu. Tapi saudara, carilah Tuhan dan kekuatannya. Atau mungkin kita karena tertarik, karena lagi ada kebutuhan, kita mengunduh aplikasi-aplikasi pinjaman online untuk mendapatkan uang dengan cepat. Tapi tanpa kita sadari, waktu kita pakai pinjaman online itu, saudara, itu membawa kita dicekik dengan bunga yang tinggi. Sebenarnya itu bukan jalan keluar. Itu bukan jalan keluar. Atau mungkin pada waktu kita lagi butuh, tiba-tiba ada SMS yang masuk ke handphone kita yang dikatakan dari KSP bla 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 menawarkan pinjaman lunak. Wah, kita pikir ini tertarik. Ini jalan keluar. Atau mungkin untuk menolong menutupi kartu kredit Anda yang bermasalah, kami bersedia membantunya. Saudara, itu semua omong kosong. Itu jebakan-jebakan Batman. Iblis sedang menjebak hidup saudara dan saya, sehingga iblis mau menghancurkan hidup kita. Jangan pakai jalan seperti itu. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur 105 ayat 4 dan 5. Mazmur 105 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan katakan demikian, saudara. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Jadi firman Tuhan katakan, perintahkan kita, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah. Jadi dalam situasi seperti ini, saudara dan saya diperintahkan oleh firman Tuhan mencari Tuhan dan kekuatannya, mencari wajahnya selalu. Bagaimana caranya? Dalam ayat 5, dengan mengingat. Jadi katakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Jadi kita mari kembali pada saat seperti ini, situasi yang kita alami saat seperti ini, coba kita ingat apa yang Tuhan sudah buat.
mungkin beberapa waktu yang lalu, mungkin tahun lalu, mungkin 2 tahun lalu, mungkin 10 tahun yang lalu. Apa yang Tuhan buat? Ataupun mujizat-mujizat yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Bagaimana cara Tuhan memelihara hidup kita? Ataupun juga penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Jadi ada peringatan-peringatan yang dia katakan dan memang kita mengalami, aduh ini sangat menyakitkan. Ingat. Itu yang membuat kita boleh bangkit iman kita, saudara. Hati kita boleh terangkat kepada Tuhan. Jadi jangan cari pertolongan dari manusia. Tuhan tidak pernah mengabaikan orang-orang yang mencari Dia. Dan Tuhan tidak akan membuat kita malu kalau kita mencari Dia. Seandainya kita mencari Tuhan dan kekuatannya, maka Dia sendiri menampakkan dirinya kepada kita. Ini yang dialami oleh Ishak. Oke, dalam ayat itu dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Jadi sebenarnya Tuhan sendiri rindu, saudara, untuk menampakkan diri kepada saudara dan saya. Dalam situasi kayak gini. Tuhan sendiri rindu untuk memberitahu kepada saudara apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini. Mungkin Tuhan juga bisa mengunjungi saudara waktu kita lagi tidur dalam mimpi kita. Mungkin Tuhan juga bisa mengunjungi saudara pada waktu engkau lagi menyanyi memuji Tuhan. Dan kata-kata yang dalam pujian itu yang menguatkan saudara. Mungkin saudara waktu lagi berdoa, tiba-tiba ada selintas dalam pikiran hal-hal yang saudara belum pernah pikirkan. Dan itu Tuhan cara menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Jadi saudara, mari kita belajar mendengar suara Tuhan, mencari Tuhan dan kekuatannya. Memang ini pengalaman pertama bagi Ishak, saudara. Ini pengalaman pertama bagi Ishak. Setiap tokoh-tokoh Alkitab pada waktunya, pada zamannya, Tuhan menampakkan diri langsung kepada dia. Sebelumnya Ishak nggak pernah mendengar. Dia hanya tahu, dia hanya dilatih oleh ayahnya, oleh Abraham, bagaimana untuk memberikan korban bakaran kepada Allah dalam mezbah yang dibuat oleh Abraham. Itu Ishak tahu hal itu. Bahkan dia sudah pernah menjadi subjeknya, itu di mana dia mau disembelih oleh ayahnya, dan Tuhan mencegah Ishak dikorbankan. Saudara, tapi pada saat ini Tuhan berbicara langsung. Mungkin saudara, bagi saudara dan beberapa orang mendengar suara Tuhan itu sesuatu yang saudara nggak pernah alami. Mungkin saudara nggak pernah alami. Tapi kalau saat ini saudara, Tuhan ingin berbicara bagi saudara. Saat ini Tuhan lagi mencari kesempatan. Adakah hati saudara untuk betul-betul mau mencari Tuhan dan wajahnya, dan Tuhan mau menyatakan dirinya, mau menyatakan kehendaknya, mau berikan petunjuknya bagaimana kita menyikapi situasi seperti ini. Sebenarnya pada waktu Abraham setelah meninggal, Tuhan harus berbicara langsung kepada Ishak. Sediakan hidupmu, sediakan hatimu untuk mendengar suara Tuhan dalam situasi seperti ini. Cari Tuhan dan minta petunjuknya. Kalau kita lihat juga dalam Alkitab, setelah Musa meninggal, Tuhan langsung berbicara kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan. Waktu Musa masih hidup, Tuhan nggak pernah berbicara kepada Yosua. Yosua tahu pengalaman rohani bersama Musa. Bagaimana Musa itu dipakai Tuhan, Musa mendengar suara Tuhan. Yosua tahu. Tapi pada saat Yosua harus memimpin bangsa Israel, Tuhan berbicara langsung. Saya ingin mendorong saudara dan saya, ayo cari wajah Tuhan, cari Tuhan dan mintalah petunjuknya. Bagaimana apa yang harus kita buat dalam situasi seperti ini. Tuhan sangat peduli, saudara. Justru dalam situasi seperti ini, Tuhan sangat peduli dan Dia menyibukkan dirinya. Saya ingin katakan sekali lagi, Tuhan sangat peduli dan menyibukkan dirinya untuk berurusan dengan orang-orang yang mencari Dia dan minta petunjuknya. Jadi Dia sungguh menyibukkan diri, saudara. Tapi kalau saudara nggak mau mencari Tuhan, maka Tuhan juga sedih. Tapi itu yang membuat kita membatasi Tuhan untuk menyibukkan diri bersama kita. Mari saudara, kita belajar di sini.
Alkitab mencatat bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Ishak hanya sekali. Ini yang disayangkan, saudara. Hanya sekali. Kenapa? Pada saat lagi ada masalah, Tuhan menampakkan diri saja kepada Ishak. Tapi sedangkan kepada Abraham beberapa kali. Itu artinya apa? Ishak ini orang yang sebenarnya jangan sampai kita mengalami seperti Ishak ini, saudara. Ini yang sangat disayangkan. Dia hanya sekali mengalami penampakan Tuhan. Tapi dia nggak ada satu kegairahan, nggak ada satu kerinduan untuk punya passion yang sangat kuat untuk mencari Tuhan, untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ini yang sangat disayangkan dalam hidup Ishak. Jangan sampai setelah kita melewati masa krisis ekonomi global ini, saudara, kita cuek lagi, kita nggak peduli lagi sama Tuhan. Tapi kalau lagi saat lagi susah kayak gini, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sangat disayangkan. Kalau kita belajar dari pengalaman Ishak ini, saudara, memang dia kaya, memang dia luar biasa kayanya. Tapi hidupnya, saudara, di akhir hidupnya, dalam hari-hari kemudiannya, saudara, dia ditipu sama anaknya. Dia ditipu sama istrinya. Kenapa? Karena dia nggak belajar kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, petunjuk Tuhan. Apa yang Tuhan mau dia harus lakukan. Dia cuma cukup sekali aja pengalaman rohani. Jangan sampai kita hanya seperti ini, saudara. Seperti Ishak. Terus mencari Tuhan dan petunjuknya, minta petunjuknya. Maka Tuhan akan menolong saudara dan saya. Tuhan akan memberikan petunjuknya pada saudara dan saya. Terusnya, firman Tuhan ini, saya berdoa supaya memberkati hidup saudara. Dan pada saat ini saudara betul-betul mau mencari Tuhan dan minta petunjuknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Allah yang peduli terhadap kami. Ampuni kami kalau kami pikir kami sudah melakukan yang baik dengan ikut ibadah, dengan memberikan persembahan ataupun juga ambil bagian dalam pelayanan. Tapi kalau kami tidak mencari-Mu, Tuhan, tidak mencari kekuatan-Mu, hanya mencari kekuatan manusia, ampuni kami, Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang menolong kami. Mulai saat ini kami boleh peka mendengar suara-Mu. Tuhan, berikan petunjuk kepada kami. Apa yang harus kami buat dalam situasi seperti ini. Kami memang makin tidak mengerti cara-caranya bagaimana. Tapi kami mau mengasihi-Mu, Tuhan. Kami mau terus mengasihi-Mu. Dan Engkau, Tuhan, yang memberkati kami. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk bangsa ini. Tuhan, selamatkan bangsa ini. Tuhan, kami minta belas kasihan untuk bangsa ini, Tuhan. Tolong Tuhan, supaya bangsa ini betul-betul takut akan Tuhan. Bukan hanya sekedar menunjukkan dirinya orang yang beragama saja. Tapi betul-betul punya sikap yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah belas kasihan-Mu ada bagi bangsa ini. Karena krisis kesehatan ini dan juga keuangan yang ada saat ini, Tuhan, ini membuat banyak orang yang menderita. Kami minta belas kasihan-Mu, Tuhan. Biarlah ada berkat-Mu bagi bangsa ini. Tolong para pemerintah kami juga, supaya mereka boleh bijaksana, mereka boleh mengatur segala sesuatu ini dengan baik. Tuhan, tolong untuk para petugas-petugas medis juga yang ada, yang bertugas, yang bekerja keras, yang luar biasa. Berkati mereka, Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu, Tuhan, bagi petugas medis yang terinfeksi dengan COVID-19 ini. Sembuhkanlah mereka. Pasien-pasien yang kena COVID-19 ini, Tuhan, sembuhkanlah mereka juga, Tuhan. Kami minta, Tuhan, supaya kematian itu tidak ada lagi, Tuhan. Kalau boleh, Tuhan, kematian itu tidak ada lagi. Karena sudah sangat banyak, Tuhan, di bangsa-bangsa ini, Tuhan, dan juga Indonesia. Kami minta belas kasihan-Mu, Tuhan, untuk bangsa ini. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan menutup ibadah ini. Dan mari, terimalah berkat Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia, rahmat dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati.